Halo semuanya, selamat pagi. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wayan Yudaniati, saya mahasiswa PPL dari kampus STKIP PGRI Bandar Lampung, dengan jurusan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Jadi selama beberapa minggu ke depan, kita akan belajar bersama-sama. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing di rumah ya, agar pembelajaran hari ini dapat kita terima dengan baik. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan jika ada yang sedang sakit dan tidak enak badan, semoga cepat sembuh dan jangan lupa minum obat, minum vitamin agar tubuh kita sehat. Oke, perkenalannya cukup. Jadi kita sekarang bahas materi di bab 3, masih tentang bab 3, pencatatan transaksi pada akuntansi pemerintah daerah, dengan materi transaksi beban dan belanja daerah. Yang pertama, definisi beban dan belanja daerah. Istilah belanja sering disamakan dengan beban, padahal sebenarnya kedua istilah tersebut berbeda. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sementara belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke entitas akuntansi atau entitas pelaporan, tanpa harus diikuti keluarnya kas umum daerah, dan pada saat terjadinya konsumsi barang atau jasa. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau rekening bendahara pengeluaran. Belanja dinilai sebesar nilai yang tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran, berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini, beban dan belanja gaji dicatat sesuai jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum adanya potongan-potongan. Berbagai potongan atas gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK SKPD, karena potongan tersebut akan dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Yang kedua ada klasifikasi beban dan belanja daerah. Dalam laporan operasional LO, menurut PSAP nomor 12, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut. Di sini ada tabel 3.5 klasifikasi beban berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Yang pertama, klasifikasi beban operasional LO. Jenis belanjanya ada beban pegawai, beban bunga, beban barang dan jasa, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain. Jadi di sini beban hibahnya kewenangannya PPKD dan SKPD. Sedangkan yang lainnya beban pegawainya SKPD, beban bunga SKPD, beban barang dan jasa PPKD, dan bisa dilihat
lagi ini beban bantuan sosial PPKD, beban penyusutan amortisasi SKPD, beban penyisian piutang SKPD, dan beban lain-lainnya SKPD juga. Dan yang kedua ada beban transfer. Itu ada jenis belanjanya, beban transfer bagi hasil pajak daerah dengan kewenangan PPKD, beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya, kewenangannya PPKD juga, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintahan daerah lainnya, kewenangan PPKD, beban transfer bantuan keuangan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya, dan beban transfer dana otomatis khusus, kewenangannya PPKD. Yang ketiga ada defisit non-operasional, kewenangannya PPKD. Yang keempat beban luar biasa, kewenangannya PPKD. Nah, sementara itu klasifikasi belanja daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini. Tabel 3.6 klasifikasi belanja daerah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama ada belanja tidak langsung. Jenis belanjanya ada belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi atau kabupaten, kota, dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi atau kabupaten kota dan pemerintah desa, belanja tak terduga. Belanja pegawainya kewenangannya SKPD dan yang lainnya PPKD. Kemudian yang kedua ada klasifikasi belanja langsung. Jenis belanjanya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Kewenangannya SKPD semua. Selanjutnya, klasifikasi belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran menurut PSAP nomor 2 Pemerintahan nomor 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut. Tabel 3.7 klasifikasi belanja daerah berdasarkan PSAP nomor 2 Peraturan Pemerintah nomor 71 2010. Bisa dilihat di sini. Yang pertama, klasifikasi belanja operasi. Jenis belanjanya ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, yaitu uang, barang, dan jasa. Bantuan sosialnya ada uang dan barang. Kemudian ada klasifikasi yang kedua, belanja modal. Jenis belanjanya belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. Dan yang ketiga ada klasifikasi belanja tak terduga, yaitu jenis belanjanya belanja tak terduga. Kewenangannya bisa dilihat ada SKPD, PPKD, seperti itu. Lanjut, yang ketiga ada pencatatan transaksi beban dan belanja daerah. Pencatatan transaksi beban daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuntansi beban dan belanja di SKPD, dan akuntansi beban dan belanja di PPKD. Transaksi beban dan belanja di SKPD, pihak-pihak yang terkait dalam pencatatan transaksi belanja di SKPD antara lain yang pertama ada pejabat penata usahaan keuangan SKPD, PPK SKPD, yang bertugas mencatat transaksi beban dan belanja di
ke dalam jurnal, memosting jurnal ke buku besar dan menyusun laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada bendahara pengeluaran SKPD, yaitu bertugas mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam buku kas umum serta membuat SPJ atas beban dan belanja. Nah, kemudian ada dokumen yang digunakan sebagai sumber pencatatan, yaitu yang pertama ada daftar gaji, yakni dokumen yang berisi daftar rincian gaji pegawai. Yang kedua, surat pemerintah pencairan dana SP2D, yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan surat pemerintah membayar SPM. SP2D ini juga terkait dengan pengeluaran uang persediaan UP. Uang persediaan yaitu sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Mekanisme pengeluaran UP terdiri atas LS, membayar langsung, TU tambah uang, GU ganti uang, dan UP uang persediaan. Selanjutnya yang ketiga, naskah perjanjian hibah daerah, yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar proses hibah pada pemerintah daerah. Yang keempat, berita acara serah terima, yaitu dokumen yang diperlukan dalam serah terima barang dan jasa. Yang terakhir, kelima, dokumen yang dipersamakan dan bukti memorial. Berikut ini akan diberikan contoh pencatatan transaksi beban dan belanja di SKPD ke dalam jurnal standar. Yang pertama ada beban dan belanja pegawai. Pada tanggal 2 Januari 2019, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Moroseneng melakukan pembayaran atas beban dan belanja pegawai melalui mekanisme LS sebesar 6 juta rupiah. Pembayaran beban dan belanja ditransfer ke rekening masing-masing PNS. Nah, berdasarkan SP2DLS, beban dan belanja pegawai, maka PPK SKPD mencatat dalam jurnal sebagai berikut. Tanggalnya tanggal 2, tanggal 2 Januari 2019. Uraiannya, beban gaji pokok pada RK PPKD sebesar 6 juta di kredit, 6 juta di debit dan 6 juta di kredit. Dicatatnya di jurnal LO. Dan yang kedua, belanja gaji pokok PNS pada perubahan SAL. Di debit 6 juta, di kredit 6 juta. Dicatatnya di jurnal LRA. Dalam hal ini, apabila pembayaran beban dan belanja pegawai dibayarkan pada tanggal yang sama dengan cara ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran, kemudian baru dibayarkan ke masing-masing PNS, maka PPKS KPD melakukan pencatatan ke dalam jurnal sebagai berikut. Tanggal 2 Januari 2019 itu ada kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD sebesar 6 juta di debit dan kredit.
Dan ada beban gaji pokok pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 6 juta di debit dan di kredit. Dicatatnya di jurnal LO. Dan selanjutnya ada belanja gaji pokok PNS pada perubahan SAL sebesar 6 juta di debit dan di kredit. Dicatatnya di jurnal LRA. Kemudian yang kedua, beban dan belanja barang dan jasa. Pendekatan beban pada tanggal 15 Januari 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Moroseneng melakukan pembelian barang dan jasa, yakni berupa ATK sebesar Rp3.500.000. ATK tersebut akan segera digunakan untuk satu kegiatan pembelian. ATK tersebut oleh bendahara pengeluaran belum dilakukan pembayaran, dan barang dan jasa yang dibeli telah diterima oleh penyimpan barang atau pengurus barang dengan berita acara serah terima dari rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut, maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal sebagai berikut. Tertanggal 15 Januari 2019. Uraiannya, beban persediaan ATK pada utang belanja ATK sebesar Rp3.500.000 di debit dan di kredit. Dicatatnya di jurnal LO. Dan ini ada pada tanggal 21 Januari 2019. Berdasarkan pengeluaran melakukan pembayaran atas pembelian ATK melalui mekanisme LS dan pembayaran tersebut telah diterima oleh rekanan, maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Tanggal 21 Januari 2019. Utang belanja ATK pada RKPPKD sebesar Rp3.500.000 di debit dan di kredit. Dicatatnya di jurnal LO. Selanjutnya ada tanggal 21 Januari 2019, belanja ATK pada perubahan SAL sebesar Rp3.500.000 di debit dan di kredit. Ini dicatatnya di jurnal LRA. Lanjut, pendapatan aset. Pada tanggal 10 Maret 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Moroseneng melakukan pembelian barang dan jasa berupa ATK sebesar Rp4.500.000. ATK tersebut tidak langsung digunakan atau dikonsumsi secepatnya, serta digunakan untuk periode anggaran atau untuk sifat berjaga-jaga. Nah, pembelian tersebut oleh bendahara pengeluaran belum dilakukan pembayaran serta barang atau jasa berupa ATK yang dibeli telah diterima oleh menyimpan atau pengurus barang dengan surat berita acara serah terima dari rekanan. Nah, berdasarkan kejadian tersebut, maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Tertanggal 10 Maret 2019. Uraiannya, persediaan ATK pada utang belanja ATK sebesar Rp4.500.000 di debit dan di kredit. Kemudian dicatat di jurnal LO. Lanjut, pada tanggal 18 Maret 2019, berdasarkan pengeluaran, melakukan pembayaran atas pembelian ATK melalui mekanisme LS dan pembayaran tersebut telah diterima oleh rekanan,
maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut. Tanggal 21 Nah, ini maaf ya, tanggalnya salah. Yang benar itu tanggalnya tanggal 18 Maret 2019. Uraiannya itu utang belanja ATK pada RK PPKD sebesar Rp4.500.000 di debit dan di kredit. Dicatatnya di jurnal LO atau jurnal neraca. Kemudian ini ada belanja ATK pada perubahan SAL sebesar Rp4.500.000 di debit dan di kredit. Dicatatnya di jurnal LRA. Yang ketiga ada beban hibah dan bantuan sosial. Pendekatan beban pada tanggal 20 Mei 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Moroseneng melakukan pembelian barang dan jasa yang akan dihibahkan kepada pihak ketiga sebesar 35 juta. Barang dan jasa tersebut telah diterima dengan BAST dari tekanan ke SKPD dan belum dilakukan pembayaran. Barang dan jasa tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah atau penerima bansos bersamaan dengan NPHD, ditandatangani oleh Kepala SKPD. Berdasarkan kejadian tersebut, maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal, yaitu pada tanggal 20 Mei 2019, uraiannya beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada utang belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp35 juta di debit dan di kredit. Dicatatnya di jurnal LO. Lanjut, pada tanggal 1 Juni 2019, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Moroseneng melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2DLS. Berdasarkan pembayaran SP2DLS tersebut, PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal, yaitu tanggal 1 Juni 2019, uraiannya utang belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada RK PPKD sebesar 35 juta di debit dan di kredit. Dicatatnya di jurnal LO. Yang kedua, tanggal 1 Juni 2019. Uraiannya belanja hibah kepada kelompok masyarakat pada perubahan SAL sebesar Rp35 juta di debit dan di kredit. Dicatatnya di jurnal LRA. Selanjutnya ada pendekatan aset. Pada tanggal 12 Agustus 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Moroseneng melakukan pembelian barang dan jasa yang akan dihibahkan kepada pihak ketiga sebesar 28 juta. Barang dan jasa tersebut telah diterima dengan BAST dari rekanan ke SKPD dan belum dilakukan pembayaran. NHPD telah ditandatangani oleh Kepala SKPD dan barang hibah atau bansos belum diserahkan kepada penerima hibah atau bansos. Berdasarkan kejadian tersebut, maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal, yaitu tanggal 12 Agustus 2019, uraian
persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Pada utang belanja, barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar 28 juta di debit dan di kredit. Nah, ini dicatatnya di jurnal LO atau neraca. Lanjut, beban penyusutan dan amortisasi pada tanggal 31 Agustus 2019. Dinas Kesehatan Kabupaten Moroseneng melakukan perhitungan terhadap penyusutan sepeda motor sebesar 5.500.000. Berdasarkan informasi tersebut, maka PPK SKPD akan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut. Tertanggal 31 Agustus 2019. Uraiannya, beban penyusutan alat angkutan darat bermotor pada akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor. Dicatatnya di debit 5.500.000 dan di kredit 5.500.000. Dan dicatat di jurnal LO. Yang terakhir ada beban penyisihan piutang berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Moroseneng. Didapatkan saldo piutang retribusi sebesar 165 juta rupiah. Dengan menggunakan perhitungan pendekatan kualitas piutang, maka didapatkan beban penyisihan piutang tahun 2019 sebesar 15 juta. PPK SKPD akan mencatat penyisihan piutang pada periode dengan jurnal sebagai berikut. Tertanggal 31 bulan 12 2019. Uraiannya, beban penyisihan piutang pajak pada penyisihan piutang pajak sebesar di debit 15 juta dan di kredit 15 juta. Dicatatnya di jurnal LO atau jurnal neraca. Yang B, transaksi beban dan belanja di PPKD. Pihak-pihak yang terkait dalam pencatatan transaksi belanja di PPKD antara lain yang pertama ada penjabat penatausahaan keuangan PPKD yang bertugas mencatat transaksi dan belanja ke dalam jurnal, memosting jurnal ke buku besar, dan menyusun laporan keuangan. Yang kedua, bendahara pengeluaran PPKD yang bertugas mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam buku kas umum serta membuat SPI atas beban dan belanja. Sementara itu, dokumen yang digunakan sebagai sumber pencatat yaitu yang pertama, nota kredit adalah dokumen dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah. Yang kedua ada surat pemerintah pencairan dana, yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan surat membayar. Yang ketiga, naskah perjanjian hibah daerah, yaitu dokumen yang digunakan sebagai dasar proses hibah pada pemerintah daerah. Yang keempat, surat keputusan kepala desa daerah, yakni dokumen yang berisi penetapan atau kebijakan kepala daerah. Yang terakhir, kelima, dokumen yang dipersepsikan
samakan dan bukti memorial. Berikut ini akan diberikan contoh pencatatan transaksi beban dan belanja di PPKD ke dalam jurnal standar. Yang pertama, beban bunga pada tanggal 5 Juni 2015. PPKD pemerintah Kabupaten Moreseneng mengadakan perjanjian utang dengan Bank Arta sebesar 100 juta dengan dikenakan bunga. Berdasarkan perjanjian tersebut, bunga yang harus dibayar per 6 bulan sebesar 3 juta. Atas kejadian tersebut, maka fungsi akuntansi akan membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal sebagai berikut. Tanggal 5 Juni 2019, uraiannya beban bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank pada utang bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank sebesar 3 juta di debit dan 3 juta di kredit. Dicatatnya di jurnal LO. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juni 2019, PPKD pemerintah Kabupaten Moreseneng melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran sebesar 3 juta kepada Bank Arta. Berdasarkan kejadian tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Tanggal 12 Juni 2019, uraiannya utang bunga kepada lembaga keuangan bank pada kas di kas daerah sebesar 3 juta di debit dan 3 juta di kredit. Dan di bawahnya lagi, tanggal 12 bulan 6 2019, bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank pada perubahan SAL sebesar 3 juta di debit dan 3 juta di kredit. Dicatatnya di jurnal LRA. Yang kedua, ada beban subsidi. Pada tanggal 10 Agustus 2019, PPKD Pemerintahan Kabupaten Moreseneng menerbitkan surat keputusan kepala daerah yang akan memberikan subsidi kepada lembaga Tunas Harapan sebesar 25 juta. Berdasarkan kejadian tersebut, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat jurnal sebagai berikut. Tertanggal 10 Agustus 2019, uraiannya beban subsidi kepada lembaga pada utang belanja subsidi lembaga sebesar 25 juta di debit dan 25 juta di kredit. Dicatatnya di jurnal LO atau neraca. Yang ketiga, ada beban hibah. Pada tanggal 5 September 2019, PPKD Pemerintah Kabupaten Moreseneng menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah daerah dan telah mendatatangani NPHD pemberian hibah kepada kelompok masyarakat dalam bentuk uang. Nilai beban hibah sebesar 7 juta. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut.
tanggal 5 September 2019, uraiannya beban hibah kepada masyarakat pada utang belanja hibah sebesar 7 juta di debit dan 7 juta di kredit. Dicatatnya di jurnal LO atau neraca. Yang keempat, beban bantuan sosial. Pada tanggal 10 September 2019, Kepala Daerah Kabupaten Moreseneng mengeluarkan SK tentang penerimaan bantuan sosial berupa uang belanja kepada organisasi masyarakat sebesar 18 juta. Kepala daerah telah menandatangani perjanjian pembelian bantuan sosial dengan menerima bantuan. Berdasarkan bukti surat keputusan kepala daerah dan surat perjanjian bantuan sosial atau dokumen yang dipersamakan, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal, yaitu tertanggal 10 September 2019, uraiannya beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan pada utang belanja bansos sebesar 18 juta di debit dan 18 juta di kredit. Dicatatnya di jurnal LO. Yang kelima, beban transfer bagi hasil pajak daerah. Pada tanggal 14 Oktober 2019, PPKD Pemerintah Kabupaten Moreseneng menerbitkan surat keputusan untuk beban transfer bagi hasil pajak kepada entitas lain sebesar 40 juta. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal tertanggal 14 Oktober 2019 dengan uraian beban transfer bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten pada utang transfer bagi hasil pajak sebesar 40 juta di debit dan 40 juta di kredit. Dicatatnya di jurnal LO. Selanjutnya yang keenam, beban transfer bantuan keuangan. Pada tanggal 25 Oktober 2019, PPKD Pemerintah Kabupaten Moreseneng menerbitkan surat keputusan untuk beban transfer bantuan keuangan kepada entitas lain sebesar 50 juta. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut tertanggal 25 Oktober 2019 dengan uraian beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten atau kota pada utang transfer bantuan keuangan sebesar 50 juta di debit dan 50 juta di kredit. Dicatatnya di jurnal LO atau neraca. Selanjutnya pada tanggal 10 November 2019, PPKD Pemerintah Kabupaten Moreseneng melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2DLS dan dilakukan pembayaran sebesar 50 juta kepada penerima beban transfer bantuan keuangan. Berdasarkan informasi tersebut, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan ke dalam jurnal sebagai berikut. Tertanggal 10 November 2019 dengan uraian utang transfer bantuan keuangan pada di kas daerah sebesar 50 juta di debit dan 50 juta di kredit. Ini dicatatnya di jurnal LO.
Yang kedua tanggal 10 November 2019, bantuan keuangan kabupaten atau kota pada perubahan SAL sebesar 50 juta di debit dan 50 juta di kredit. Berdasarkan pemaparan materi ini, semoga kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan. Di sini saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar, dan mohon maaf apabila ada perkataan atau omongan yang salah-salah. Saya mohon maaf untuk kalian, dan saya semangat belajar, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.